Assalamualaikum. Ini tempat apaan ya? Katanya ada rumah. Bukan rumah ini mah, tapi tumpukan batu. Nih, wangi dupa nggak sih? Assalamualaikum. Bau anyir, men. Ini tempat apaan ya? Assalamualaikum. Ini bau amis dicampur sama wangi dupa, men. Nah, kemarin kan istri saya teh sampai ya kalau dibilang meninggal, hampir meninggal lah gara kesakitan di sini teh. Hampir meninggal? Hampir meninggal. Ini merinding, hingga saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, sini dekat tempat wudhu itu dia kayak makam keramat. Kaget pengen kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, men, ini nih ya, kalau misalkan kita datang ke suatu tempat, emang agak sulit ya kalau misalkan map udah nggak bisa dibaca. Bang, kenapa nggak bawa motor? Ini udah nggak bisa ditembus, teman-teman. Ini udah nggak bisa ditembus sama sekali pakai motor. Motor kita di atas. Dari atas kita ngezoom itu ada beberapa rumah yang memang tuh jempil dan gak kelihatan. Gokil sih. Kita paling di sini aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Berapapun keadaan kita lemes, capek, tapi nggak mematas-makan untuk bikin video. Dan kita bakal mencari rumah-rumah yang memang terpencil dan hidup jauh dari tetangga. Tujuannya untuk membuat kita semakin bersyukur lagi. Bersyukur akan timbul rasa nyaman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah. Jadi awalnya kita dari atas, teman-teman. Di atas bukit itu kita ngezoom. Itu ada beberapa bangunan yang kelihatan dari atas. Hanya saja aksesnya kayak gini, kita nggak bisa nembus pakai motor. Jadi motor kita taruh di atas. Namanya info, bisa valid bisa enggak. Cuman insya Allah sih selagi niat kita baik. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini ngedenger suara kendaraan dari sebelah sini nih. Ini pasti ada jalur desa nih. Tuh, men. Ya kan? Tuh. Kedengar suara nih dari sebelah sini nih, teman-teman. Ya kan? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di sini hamba mohon perlindunganmu, mohon penjagaanmu. Mudah-mudahan selamat dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala apapun bentuknya, dari kejahatan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini motor udah nggak bisa nembus dong. Kalau dari atas itu susah banget. Yang ada nyungsruk nanti, men. Kita ikutin aja, nih ada suara ya. Suara dari toa. Nih, hilang dong. Tuh, men. Kita ikutin aja deh. Pasti ada pemukiman di sini nih. Assalamualaikum. Aduh, men, ini kemana ya? Lihat, suaranya dari sana nah. Hilang dong. Ini kita udah bawa bekal. Nanti ada rezeki lah buat orang yang memang kita temuin. Makin jauh suaranya ya. Ikutin aja deh. Nih ada air nih. Ikutin saluran ini aja ya.
Ini body home. Assalamualaikum. Ada orang kah? Ada suara situ tuh. Baru kali ini ke tempat kayak gini nih, sungai. Cuman kayaknya udah terbengkalai sungainya deh. Alirannya udah nggak jalan teman-teman tuh. Ini udah kering banget. Mudah-mudahan si motor nggak apa-apa ya di atas ya. Kita lanjut deh. Kita ikutin suara aja deh. Nih ada suara nih ya, suara toa nih ya. Tuh men. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih aliran sungainya ke sini nih. Tuh. Berarti ini fix ada kehidupan di sini nih. Ya kan? Ini ada aliran air nih. Tuh. Assalamualaikum. Ada yang batuk, euy. Punten. Lihat tuh. Gokil, gokil. Nggak apa-apa. Perjuangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada yang batuk. Di mana Pak? Paling mana? Ada orang men. Apa tuh? Takutnya bukan orang. Sakadapanya. Sejalan ah. Kadi jalanannya laras kadi jalana tadi luhur bapak. Kukurusukan wae. Puning itu nyasar. Bapak punten. Alhamdulillah. Benar kan? Soalnya ada suara orang batuk. Berarti Bapak mirang ya suara tadi. Assalamualaikum. Tadi tuh abdi nuju ngarit kita. Tinggalian we nya. Mana aja jalmina nya. Mungkin ada abdi tesok aya sabaraha ieu nya. Heeh. Bilih aya jalmi urang-urang kan sok gorowok ayo. Assalamualaikum nya ah. Jalmi urang aja. Punten bapaknya. Jadi abdi Nur Rahman mohon nepangkeun abdi teh di Majalengka Kaler Bapak ya. Dari siang tuh dari jam 11:30-an saya tuh dari atas Bapak. Dari atas kukurusukan karena ngelihat rumah dari dari handphone di zoom ternyata ada beberapa rumahnya di sini, ada kenteng gitunya. Dituturkan ku abdi diikutin. Ternyata kadieu nyasapna Pak. Eta anjing saha Bapak? Ya anu di dieu. Kau punya Bapak? Iya di kebun di dia. Ini Bapak siapa namanya teh? Pak Rusta. Bapak Rusta. Pak Rustandi. Itu genteng rumah tuh Pak? Ya iya, saya tinggal di sini. Oh tinggal di sini? Oh iya.
Oh iya tuh Ya teman-teman. memang saya udah lama tinggal di sini. Jadi pas sehari-harinya saya mah ngambil rumput ya, ngelola ternak di sini gitu. Oh iya Bapak ngarit gitunya. Oh, ngarit. Oh. Ngarit ya kangge ternak. Bapak punten ini mah kalau ke luwung-luwung saya suka ada rezeki ini buat Bapak ya. Alhamdulillah. Oleh-oleh wae. Ya, nyari tampinya. Mohon Bapak, mohon. Ya, mungkin abdi nuju ngarit ki aya rezeki tiba-tiba. Nah, iya. Ai tadi nama abdi ketakutan lah. Nya aya suara ya meni suara ada agak aneh teh gitu. Biasanya kalau teman-teman saya ada juga yang dari kebun atau dari itu suaranya hoi, hoi, ada suara gitu aja ini. Oh. Assalamualaikum. Saya dilihat aja. Itu sih kelihatan ada orang. Ini orang dari mana ini? Bilang assalamualaikum. Aduh. Ini kan ini hutan ini kan bisa disebut ini agak angker-angkeran gitulah. Hutan ini? Ya mungkin mungkin saya ini sekarang pulang dari situ sendirian. Ini dikirain saya mah ya berani juga lah. Ya berani. Pas berarti kelihatan ada genting di sini dari atas. Iya, dari atas saya zoom pakai handphone kan Iya. ternyata tuh ada bangunan dan Iya, itu kelihatannya cuman jauh. Ini bekas sungai Pak ya? Ya sungai. Ini kalau musim hujan mah ini wah airnya terlalu besar. Terus ya saya juga tiap hari kan lah ya itu kan ngambil air buat sehari-hari di gubuk ini ya. Saya airnya kan dari atas. Jadi tiap hari saya kalau pas pagi hujan atau sore hujan ya betulin lagi itunya peralonnya yang patah atau yang itu kan ini. Iya, soal sepanjang jalan teh Iya. ada ini. Punten Bapak sebentar ya, Iya, saya iya. mau lihat ke sini. Iya. Nah, teman-teman, jadi benar kata Bapak ini tuh aliran air nih. Tuh, sungai yang udah mengering tuh. Sungai udah mengering. Cuman serem juga ya, men. Ternyata Bapak bilang katanya angker juga ya. Wallahu alam sih ya. Bapak teh udah lama tinggal di sini Pak, dulu di itu rumah itu udah lama. Ya lama saya ninggalin kampung teh udah lama di sini. Ya. Sama keluarga. Ya sama keluarga, sama anak, sama itu ya mungkin lah itu udah Pak ya sejarah hidup saya yang orang nggak punya mah gimana lah ya saya sehari-hari ini ngambil rumput itu juga bukan ternak bukan punya saya cuma saya kuli lah tapi saya pengen itulah nyekolahin anak terus anak saya kan sekarang kalirnya di bola Pak di bola ya alhamdulillah saya membiayain anak sampai anak saya kemarin saya sampai ikut itulah di SKO sekolah di SKO di Ragunan. Wah hebat. Oh Ya. ini berarti sekolah bola Ya, anaknya. sekolah bola. Wah luar Ya, biasa dong. Kemarin teh ada itu panggilan atau ada ikutan seleksi ke sana ke Malaysia, Wah. Selangor. Pas ini tadi ada anak saya teh sekarang lagi istirahat teh ada di kampung teh. Ya pas kemarin pulang dari Thailand. Wah Yang- sampai ke Thailand. Iya, ngikuti itu kan. alhamdulillah Ya, dong. saya sampai gimana lah ada cita-cita anak saya gitu. Jadi saya orang gak mampu. Saya mah bilang lah salut sama cita-cita anak saya mah. Kirain orang bukan orang dikirain orang sah. Kirain orang aneh Pak ya. Di tengah hutan ngapain gitu. Ada yang assalamualaikum. Sampai kaget dengarnya juga. Ada takut sih teh. Oh ada rasa takut ada gitu. Ada takutnya ini suara nih masa di hutan gini udah bilang saya mau jawab teh. Wah ini udah jam segini nih. Si bapaknya lucu juga. Udah jam segini. Apalagi saya kan paling itu juga di sana juga ini kalau udah sore-sore mah saya juga udah nggak banyak keluar dari rumah ini. Oh ini rumahnya Pak ya. Iya dari sini teh. Oh Ya, teman-teman ini rumahnya nih. ya waktu dulu mah masih diperbaiki lah ya sekarang namanya juga ada. Saya ngedengar suara kendaraan. Ini berarti di sini ada jalan kampung juga Pak ya. Pas jalan ya. Oh soalnya tadi ngedengar suara kendaraan. Oh tembusnya dari sana ke sini ya. Tembus Oh iya iya. kan ke sini jalan. Ya memang kalau dibilang mah ini mah tempat istirahat mah di dekat jalan tapi kalau aktivitasnya ya. Nah ini rumahnya nih. Iya. Berarti lama di sini ya Pak ya. Lama. Amin. Aduh. Oh ini rumahnya dong. Bekas. Ini bekas. Masih ada guling. Masih ada guling. Oh ini tas masih ada Pak ya? Tas anak Pak? Atas anak. Tas anak masih ada. Orangnya. Waktu dulu saya mah sering
Nih waktu dulu mah bak mandinya di sini. Oh, ini bak mandi. Kalau mandi berarti dulu di sini. Mandi, ada WC-nya. Oh iya, men. Bekas karpet tidurnya di sini. Tidur di sini. Iya. Ini bekas biasa sholat di sini. Oh, sholat di sini. Kalau sholat di sini, tidur di sini teh kan ini teh bikin apalah kasur. Ini bekas gulingnya ya? Iya. Nih gulingnya masih ada. Oh ini tikernya Pak ya? Iya, tikar masih ada. Berarti sekarang mah udah pindah di kampung apa gimana Pak? Ya saya teh kemarin saya ada musibah lah. Kalau dibilang musibah mah, ya memang saya masih waktu dulu keluarga udah pulang kampung juga. Kenapa saya tuh Pak? tetap di sini. Kan mengingat masih ada ternak di sini. Jadi saya kalau misalkan di rumah semua kan gimana lah. Gimana misalkan saya kan yang dikhawatirkan kalau ternak Pak, kalau di ternak yang besar mas seperti sapi, kalau misalkan kita lalai, ya saya banyak juga kejadian, misalkan tuh itu ada yang terikat tambang nggak kelihatan, atau main sama temannya, misalkan pas lepas tambang, ternyata dia keluar, ternyata jatuh, banyak yang patah kakinya yang itu. Jadi saya tuh mengingat itulah, tapi itu kan itu juga bukan punya saya. Saya cuma kuli, tapi kan ya saya demi saya misalkan perjuangan saya misalkan ya gimana lah, udah terasa beban saya lah, udah amanah. Ya sebab amanah teh kita misalkan teh ini tanggung jawab lebih tepatnya gitu ya. Ya misalkan saya sampai tidur di ya atau bilang di hutan bisa ini telah tidur di sini ninggalin kampung ya demi itulah, gara-garanya bukan saya misalkan sengaja tidur di sini tanpa ada beban yang harus diurusnya itu. Berarti ya. Bapak teh di sini tuh karena sebuah tanggung jawab teman-teman. Ya, jadi dititipin nih, ini tuh Bapak tuh dititipin beberapa ternak dulunya di sini, sapi, di sini teman-teman karena. Tapi Pak, Bapak tuh berarti pindah dari sini kenapa Pak? Nah, itu alasannya kan kemarin tuh saya tuh ya memang saya banyak ninggalin istri lagi ngantar anak ya. Jadi istri kan nggak bilang misalkan ada apa-apa, ada apa misalkan udahlah direndam di hatinya aja. Pas kemarin terbuka ke saya teh ya memang saya juga udah tahu gitu, tapi saya kan gimana misalkan tahu enggaknya istri saya cuma nakut-nakut sama keluarga misalkan ya, sama anak, sama itu malahan anak saya juga nggak tahuin di sini ada apa misalkan teh nggak tahuin misalkan teh ini angker atau misalkan nih di belakang ini ada kolam, ada misalkan air sumur, jadi nggak bilang misalkan di sini ada apanya lah gitu. Angker gitulah ya, ada angker, sesuatu. Tapi ada emang sesuatu. Istri Bapak ngalamin apa Pak? Ya kemarin kan istri saya tuh sampai ya kalau dibilang hampir meninggal lah, kesakitan di sini teh. Hampir meninggal? Hampir meninggal. Ya saya misalkan sendirian di sini. Pas malam-malam ini istri kelihatan masa saya ngambil dokter ke hutan gini. Jadi gimana? Ayo kita gendong aja ke kampung. Sampai misalkan kita beberapa kilo, ntar kalau di sana ada orang nyuruh kita dipegang sama naik kendaraan. Kalau dari sini kan nggak ada orang lain. Berarti Bapak tuh ngebopong istri Bapak gitu? Ya iya. Sakit atau gimana Pak? Sakit, mendarah. Mendarah, jadi mendarah tuh itu nggak henti. Nggak berhenti darahnya? Dikirain kan ya, biasalah kalau istri ya, misalkan selama 3 atau 4 hari mah udah biasain. Ini sampai misalkan puluhan hari atau misalkan hampir 15 hari masih banyak. Ya saya ketakutan, terus melihat-lihat wajah istri saya, ya udah terpapar gitu, nggak bisa bangun. Jadi saya gimana nih? Ya udah, ayo kita pulang kampung aja. Ntar biar saya sendiri lagi ke sini. Kamu misalkan dirawat aja di rumah. Ya misalkan tadinya mau ke rumah sakit, tapi kan saya gimana biaya lah, gimana itunya ada waktu dulu misalkan saya nggak punya apalah. Kalau sekarang ada itu cina BPJS. Iya. Saya dulu mah belum ada gitu Pak ya. Memang saya juga pernah kan saya waktu dulu mah ya, sekarang udah beberapa tahun saya berhenti ya, saya juga menjabat di blok gitu kan sebagai kadus. Bapak tuh jadi sekarang kepala daerah di kepala dusun. Kepala dusun waktu dulu ya, begitu saya diam di sini ya berhenti, jadi saya terasa lepas, nggak terikat sama warga gitu. Kalau masalah kita kalau masih ikatan misalkan di kepengurusan kita misalkan ninggalin kampung, jadi perasaan saya udahlah kita cari rezeki atau usaha yang buat keluarga kita misalkan di sini kita tinggal.
biar kita misalkan sampai istirahat. Waktu dulu misalkan saya nggak bisa ninggalin kemana, apalagi ada warga yang sakit atau ada gitu kan, saya yang dipanggil ya. Iya, benar, misalkan benar, nih benar. ada orang ini sakit, ya saya yang ngurusin. Waktu gitu kan kita berhentilah, ya berhenti juga. Ya itu yang tadi dibilangin, saya mah bukan berhenti karena nggak terpakai, nggak misalkan saya itu jadi satu ya saya udah berpikir saya udah lama kerja ngurus kerjaan itu, jadi saya malahan misalkan banyak tertinggal pekerjaan keluarga, urusan keluarga, terus dipikir-pikir saya misalkan ini akibat berhentinya ya program Pak, yaitu program kan sekarang itu harus yang berijazah luhur lah. Kalau dari kepala desa atau kepala blok juga harus yang lulusan. Kan saya masih dulu mah sekolahnya cuma SD sampai SMP juga, dari sana ke kota juga jauh gitu dari kampung teh. Ya udah, maka sekarang saya Fokus di hutan gitu ya. Di hutan, fokus ternak teh. Tapi saya tetap berpikir demi perjuangan anak saya Pak. Jadi anak saya kan sekarang udah terasa sama saya. Saya juga kurang pendidikan, kurang itu teh. Ya gini akhirnya gitu misalkan teh. Saya juga misalkan teh ada program itu istilahnya harusnya misalkan teh yang jadi kepala blok juga harus lulusan. Kan misalkan teh kita berhenti dikarenakan kita nggak punya lulusan. Kan sekarang saya mendukung anak saya, mendorong anak saya sampai misalkan sekolah jadi prestasi atau di itu teh, ya itulah tujuan saya. Udah terasa sama saya lah hidup misalkan kurang berpendidikan, kurang itu teh. Jadi itu benar. Tujuannya saya mah demi perjuangan anak saya sampai misalkan anak saya punya cita-cita di kalir bola, sampai berangkat ke Malaysia, ke Thailand. Sekarang misalkan teh masih pengen lagi itu, tapi saya misalkan lagi tersendat biayanya, ya tetaplah gimana juga misalkan saya secara mental saya tetap pengen tinggi, menjunjung tinggi cita-cita anak saya. Ya, gitu. alhamdulillah memperjuangkan Pak ya. Nah teman-teman, jadi kita salut sama Bapak nih ya. Bapak istilahnya memperjuangkan anak itu benar-benar sampai benar-benar pengen nih Pak ya. Iya, pengen misalkan ya kelihatan sukses Dengan lah, gitu. keterbatasan tapi Bapak nggak menyerah ya. Iya. Oh, berarti ini sekarang rumah udah sering kosong Pak? Ya sekarang mah udah lama juga ditinggal. Ya. Kata saya juga alhamdulillah lah istri saya tertolong lagi juga. Berarti ada untungnya juga ya? Iya. Berarti. Nah, jadi ini fibersnya misalkan kita tarik rumahnya dari sebelah sini nih. Nah, jadi sebelah sini ini adalah bukit-bukit yang tinggi tuh. Bukit-bukit yang tinggi. Terusnya tuh kita tarik lagi ke sebelah sini. Ini rumah Bapak sebelah sini nih. Dan ini adalah kandangnya tuh. Ini kandangnya sebelah sini men. Bapak, ini makan cuacanya udah mau hujan Pak ya. Sebelum hujan saya mau nanya sama Bapak, kan Bapak di sini udah lama, ya terhitung udah lama. Terusnya tuh saya pengen dengar cerita Bapak selama Bapak tinggal di sini. Ada nggak sih kayak pertama kali datang ke hutan ini ngalamin hal aneh gitu Pak? Sering, ya malahan sama kemarin waktu istri saya sakit juga itu teh ya. Kemarin terbuka teh dianya ya kedengaran ada suara misalkan ada yang manggil. Pas dilihat keluar ya nggak ada orangnya. Pas itu kan pas nggak ada saya lagi ngantar anak, misalkan ada turnamen ke Bandung atau kemana, jadi pulang dari sana langsung ke sini, dikirain istri saya mah yang manggil saya teh kan saya dari itu kan di gerbang, dikirain saya gitu. Pas dilihat nggak ada ada orang, dikirain ada yang bilang ada yang manggil gitu. Pas bilang sekarang gitu. Oh, suaranya ada yang manggil di gerbang itu. Iya, ada yang disangkanya Bapak gitu. Iya, dikirain Bapak udah pulang gitu. Saya udah pulang. Bilangnya dianya menceritakan teh, Pak, dikirain Bapak pulang, udah pulang. Ada yang bilang dari luar, ada yang panggil. Pas dilihat tengok dari dalam nggak ada orang. Ya udahlah, nahan ketakutan pas lagi dengar lagi ada suara. Kan itu di belakang itu ada kolam Pak? Iya, kolam kecil ya di sana. Ntar lihat boleh lihat Pak? Ya boleh. Oh, ada maksudnya kolam ikan Pak? Kolam apa? Bukan, nah, waktu sejarah itulah ada sungai, ada atau bilang kata orang kampung mah sumur. Kalau itu mah cuma misalkan ada lubang-lubang kecil kan dianggapnya
balong lah, kalau kolam harusnya besar gitu. Ini di sini tempatnya. Boleh lihat Pak? Iya boleh, ayo. Ayo boleh. Emang maksudnya di itu balongnya tuh kenapa Pak? Ya kalau dibilang ada itu mah ada penunggunya. Ayah Ion, ayah penungguna makhluk halus gitu. Ada makhluk halus gitu yang tadi dibilangin ada suara gitu tuh, jadi kedengarannya sama istri saya teh gitu, jadi kedengaran ada suara Pak dari belakang gitu. Nah, saya kan udah nanya-nanya sama orang yang ngerti, ya emang di sana ada gitu, ada yang penunggunya gitu. Oh, ada penunggunya di sana tuh. Iya, ya. Ada dibilangin saya juga kalau orang lain mah berani ya tahun-tahun di sini. Pada ngomong gitu ke Bapak? Pada ngomong gitu. Ya emang ini kalau udah malam kedengaran suara apa nih? Gitu men. Ini pastinya dari sini cuma sedikit kedengaran dari sini, saya akan ada suara-suara di sini. Oh, suaranya sumbernya dari sini gitu. Ya kan di sananya ada bak mandi. Jadi di sini suara air, ada kedengaran suara air gitu. Oh, maksudnya balong tuh yang kata Bapak teh ini kolam ini. Cuma segini tuh. Emang kenapa kolam ini sih Pak? Saya agak bingung yang kata Bapak tuh di sini ada kolam dan kolamnya tuh angker maksudnya. Ini kan kalau waktu sejarah dulu mah ya dibilangin kata orang-orang dulu, orang-orang yang udah tahu sejarah dulunya, ini kan bisa dibilangin sumur lah. Kalau sumur ya bisa aja, apalagi ini airnya dari atas, di situnya ada lagi yang penghuninya, ada yang ikut ke sini, ikut sama air ke sini. Ya emang ini air kebanyakan enggak, cuma segini terus. Cuma segini gitu ya? Iya. Banyak enggak, penuh enggak gitu? Enggak, itu ada pembuangan, enggak ada buangnya. Enggak ada ke sini gitu Iya. ya? Tuh air dari sananya datang terus, tapi ini segini. Tapi enggak penuh-penuh gitu ya? Enggak. Oke, ada lubang di sini maksudnya? Iya. Kirain teh kemana aja lah gitu air teh ini, tapi segini aja. Kalau kolam yang biasa di rumahan gitu ya, air kecil juga sedikit-sedikit. Penuh, iya. Apalagi ini tahunan, udah tahunan. Ini itu terus ada batu itu tuh, misalkan teh. Ini batu apa namanya? Ya ini bisa dibilangin batu jaga kalau itu. Batu jaga, berarti batu jaga teh batu ada yang jaga Iya, gitu ya? Gitu ya, ada misalkan kalau kelihatan mau ada seperti makhluk itu teh, seperti ada yang menjirim seperti harimau ada di sini gitu. Di area hutan sini mah, tapi ya bukan harimau buas, bukan binatang buas. Ya kalau dibilang turun kerhun lah. Kerhun gitu ya? Kerhun ya dibilang itu mah kerhun. Jadi di sejarahnya kan dari Buyut Sriwati. Gitu. Jadi sejarah dari makam Mbah Buyut Mabar. Jadi ya ke sini misalkan ada yang keluarganya atau itu mendekati gitu. Tapi kalau orang sini Pak, kayak yang ke kebun gitu atau ke hutan atau ke sana, ada nggak sih yang pernah cerita ke Bapak, Mang, orang ningali iyo, Mang, orang ningali iyo. Oh, ini sungai yang tadi. Itu kalau hujan gerimis tengah hari, itu kayak anak-anak rame, kayak anak-anak lagi main rame. Di sungai yang tadi? Di sungai yang tadi itu. Kalau kita misalkan nih kedengaran di sini tadi, kirain kalau kita dipikir masa anak-anak kita banyak di sungai ini, tapi suaranya memang suara anak-anak gitu. Ada sejarah di sini mah udah banyak yang lihat, kalau pas mewujudkan diri mah kelihatan ya, tapi nggak pakai baju, nggak pakai itu anak-anaknya. Kalau dibilang itu kayak tuyul. Ada ini Pak, kayak gerbang gitu, gerbang gaib berarti di situ ya? Kalau iya, ada yang di atasnya itu. Soalnya merinding Pak, saya bagian yang tadi ada sungai yang kering itu, ya, yang nyebrang. Yang batunya besar-besar. Iya. Itu merinding ke saya. Iya pasti. Ya itu ya yang pas itu teh ya pembukaan buat itu yang sungai itu. Pas. Itu teman-teman. Alhamdulillah, jadi saya teh kesini teh alhamdulillah jadi tahu Pak. Di sini teh ada yang tinggal. Ceritanya kayak gini kisahnya gitu. Jadi saya lebih menambah wawasan gitu Pak kan ya. Kalau namanya ceritaan, setiap manusia punya ceritaannya, kisahnya, porsinya. Untuk orang percaya tidak itu tergantung mereka masing-masing Pak ya. Iya. Dan saya juga misalkan waktu dulu masalah kita manusia namanya juga lah. Dibilang misalkan teh ada yang bilang sebelum saya diam di sini.
berani misalkan kamu tinggal di sana, kata orang-orang kampung deh. Itu kan waktu dulunya di sananya kan udah sebelum dibangun itu udah apalah ya kedengaran apa ada misteris apa gitu misalkan teh. Pas kemarin kena apasnya kejadian ke istri saya, ya saya percayalah gitu. Percaya terus bilang istri saya bilangnya, "Pak, saya ini udah banyak beberapa kali dengar suara-suara itu dari ini yang belakang kita itu ada ini sumur-sumur ini." Sumur yang ini apa ya? Dari sumur ini teh ada kedengaran suara pas bapak nggak ada lagi ngantar anak main bola. Malah misalkan saya sendiri di sana teh jadi kedengaran, saya bertahan aja nggak bilang waktu dulu pas dia udah kena sakit. Pas gitu ya terbuka terus saya ya nyuruh lah yang nanyain sama yang ngerti. Ya oh betul ini mah ada yang itulah mengganggu gitu ya, itulah sejarahnya kita misalkan kalau pengalaman di area-area yang angker gitu. Ya aku terima kasih ucapin ke Bapak ya yang udah mau berbagi kisahnya, dan aku doain buat Ibu mudah-mudahan sehat. Amin amin. Dan Bapak mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya dan bisa nanti putranya bisa jadi ini kan ya pemain bola profesional. Aku doain lah Bapak ya. Dan Bapak kayaknya aku teh mau terima kasih. Tapi ntar jalan tahu. Ya udah ini mah jalan bagus ya ke sana mah. Kirain saya mah aduh ya ini dari jauh-jauh dari kota demi kita proses itu ya. Aduh. Demi itu ya alhamdulillah sampai ketemu sama saya nih. Karena hobi saya itu bertemu dan silaturahmi ke orang-orang yang tinggal di tempat pedalaman, Pak. Jadi kayak Bapak nih dapat ilmu saya kan jadinya. Wah iya gitu. Mas saya pamit ya. Baiklah, terima kasih banyak. Ya selamat-selamat. Siap. Terima kasih Bapak ya. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Dikarenakan perjalanan kita kayaknya kata Bapak nanti kita jalannya ke sana aja. Paling tinggal cari motor aja. Oke, yang paling intinya banyak-banyak bersyukur, gak boleh ngeluh apa yang kita miliki itu rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala beruntuk kita. Ini lagi kisah dari Bapak yang udah lama tinggal di sini dengan balong yang katanya angker, I don't know ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan yang baru gabung, saya bantu dukung cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makan semangat lagi. Di sini saya Aziz Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.